Kalau lo lihat ya, kenapa orang bilang kok NFT itu mati gitu kan? Iya. Karena pasar Web3, tanda kutip, sama pasar daripada Web2 tuh beda bro. Oke. Kalau di Web3 mereka yang penting cuan bro. Lo mau gambarnya itu monyet, mau gambarnya singa, mau gambarnya orang keren, mau gambarnya kayak boneka gak jelas, terserah. Yang penting cuan. Yang penting ada jual beli ya. Ada jual beli, ada cuan gitu. Makanya kalau lihat kenapa tiba-tiba habis itu dia drop, karena yang dijual bukan ceritanya. Yang dijual hype-nya ya. Hype-nya ya. Ya balik lagi kita di Bellpods dalam konsep Web3, blockchain dan kripto. Kali ini gue kedatangan tamu dari pemain yang sangat ini sedang dekat ya sama pemerintah. Mereka adalah sebuah project bisa dibilang GameFi dan dulunya itu adalah Metaverse. Tapi sekarang perkembangan mereka sudah cukup lumayan banyak ya. Saya lihat di websitenya ada beberapa pengembangan lainnya termasuk di speed, di race dan lain sebagainya. Nanti kita akan tahu bagaimana sih perkembangan dari project ini. Yang gue tahu mungkin 2 tahun lalu mereka udah start bangun dan juga rajin banget buat event, rajin banget ketemu sama komunitas. Dan kita akan belajar dari project ini bagaimana sih menjadi sebuah project yang well known di global, terutama Indonesia sendiri. Saat ini kita pengen sih ada beberapa project-project yang familiar di dunia global. Jadi ketika misalkan nih teman-teman main ke Eropa atau ke US atau ke Cina, teman-teman akan tanya misalkan adakah project Web3 yang terkenal dari Indonesia, dan ya ini mungkin salah satunya. Oke, jadi langsung aja kita ketemu dengan Joshua Budiman, inilah dia CEO dari Sequoia. Ayo bro. Halo bro. Gimana kabarnya? Sehat? Aman. Oke, jadi tahun lalu ya kayaknya kita udah pernah ngobrol juga. Betul. Waktu itu bareng sama Bang Rudi ya dari Esper. Tapi kali ini gue mau spesifik sama lo nih, karena udah setahun gue mau lihat nih perkembangannya seperti apa nih bro. Oke, kalau ngelihat sekarang sih kita nggak ngelihat market dulu ya. Market lagi crash, tapi ya itu udah biasa lah kan. Betul. Tapi kita bicarakan di Bellpods ini adalah mengenai idea, mengenai kreasi dan bagaimana sih perkembangan aplikasi itu sendiri di Web3. Oke, bro, bisa ceritain sedikit nggak sekarang perkembangan dari Sequoia itu udah sampai di mana sih? Boleh. Jadi kalau kita ngeliat dari so far sih perjalanan 3 tahun ya. Ini kemarin Februari tahun ketiga. Udah tahun ketiga. Jadi banyak banget sih perubahan. Karena tahun pertama kita banyak lebih ke arah Metaverse ya. Di tahun kedua kita belajar dari sisi game. Ternyata Metaverse tuh bagian kecil daripada game. Oh, Metaverse-nya justru bagian kecil ya? Betul, karena sebenarnya orang-orang main game tuh udah punya dunia virtualnya. Dari sana tahun kedua kita ngarahnya memang fokus di game. Nah sama tahun ketiga gamenya masih ada. Gamenya lagi jalan, tapi kita ngeliat lagi ke layar yang lebih besar bahwa sebenarnya kalau kita belajar kemarin gue kan pergi ke Tokyo Game Show tuh di Jepang. Tokyo Game Show ya. Betul, di sana gue ngeliat bahwa ternyata pemain pertama anime ya, genre anime kan gede banget ya. Indonesia dari 170 juta jiwa orang gamer ya, itu 60% mungkin pecinta anime gitu. Oh iya, 170 juta pemain games, malah 70% itu 60%. Oh gitu. Di Indonesia. Nah waktu gue ke Jepang, kan kita dulu kira bahwa anime itu kiblatnya Jepang gitu ya. Dan sampai sekarang masih. Tapi ternyata di sana sudah banyak banget game-game dari Korea dan juga dari China. Bahkan sekarang kalau kita lihat nomor 1 di Netflix, itu adalah anime yang asalnya dari Korea. Oh yang Korea itu ya? Solo Leveling gitu. Anak saya suka nonton itu tuh. Oke. Nah jadi anime itu sekarang udah jadi genre, itu yang pertama. Itu yang gue temuin waktu gue ke Jepang, waktu itu nggak ke Indonesia ya. Nah abis itu yang gue temuin kedua adalah banyak dari para company Jepang, mereka fokusnya nggak hanya bikin game aja, tapi di mana IP-nya mereka tuh bisa dihidupkan dan bisa diimplementasikan di mana-mana. Oh berarti misalkan mereka punya IP yang berbentuk anime, Pikachu terus, misalnya. Pikachu, terus mereka kembangin ke beberapa industri lain lah gitu ya. Betul, karena kan sebenarnya IP karakter ya, tepatnya IP karakter itu fokusnya menjadi sebuah persona yang akhirnya bisa dikonekkan kemana aja. Makanya kemarin ada Garuda pun ada Pikachu-nya di situ. Pikachu pakai batik kayak gitu kan. Jadi bisa cross culture, cross marketing kemana-mana seperti itu. Jadi di sana gue jadi belajar. Oh di tahun
2 ini, Sequoia tuh mulai berubah. Fokus kita banyak menarik lebih lagi jauh dari segi IP. Dimana IP itu implementasinya bisa kemana-mana. Dari segi game, racing team, ada ke entertainment, kita punya music juga gitu ya. Dan juga ke event-event gitu. Iya bro, kalau yang saya tahu kan kayak misalkan IP lah ya, kita bicara IP kan emang banyak banget ya. Nah cuman kalau kita fokus ke beberapa hal, contohnya misalkan copyright, ya kan copyright itu kan IP juga ya. Kemudian paten, ya paten itu mungkin lebih ke arah kita inventing something ya, invent something kemudian kita patenkan gitu. Kemudian ada lagi apa lagi ya, karakter gitu ya. Nah kalau sekarang Sequoia lebih ke arah mana? Maksudnya gini, gue masih bingung sih antara IP gitu ya. Misalkan apakah kalian menggambar sebuah karakter lah gitu ya, karakter di dalam game. Nah itu bisa disebut dengan IP nggak ya? Selama dia nggak di legalize gitu, ya sebenarnya bakal jadi aset aja gitu sebenarnya, aset di dalam game. Oke. Gitu. Dia jadi IP ketika kita legalize. Sebenarnya IP itu gampangnya tuh sebuah konten bro. Konten yang punya dasar fondasinya. Oke. Berbasis ide ya tapi ya? Apapun, mau dari musik gitu ya, mau itu film, mau itu dari segi lirik musiknya, lukisan musik, karakter, bisa macam-macam sih. Berarti kayak NFT dong? Atau gimana? NFT sejauh ini sampai di mana sih bro? Apakah kita misalkan ngemin lah ya sebuah NFT, kan NFT itu kan yang seperti bro bilang tadi banyak kan, kayak musik, ada video, ada foto, ya kan, ada karikatur, ya everything lah, everything yang dikreasikan oleh manusia itu kan sudah dimin, artinya sudah terregistrasi. Betul, nah, betul. Maksud gua itu kan hype yang sudah mungkin 2-3 tahun yang lalu nih berjalan nih. Nah sekarang muncul lagi kayak IPV namanya, ya kan, Intellectual Property Finansial katanya. Nah ini hal yang baru menurut gua. Tapi gua masih belum dapat di mana sih bedanya antara si NFT yang dulu sama si IPV yang sekarang gitu bro. Di mana yang lebih menonjolkan bahwa ini IPV loh, nah gitu. Gimana? Sebenarnya kalau menurut gua sih sama aja teknologinya, karena teknologi tokenization. Oh sama juga, pakai 7 ini. Macam-macam, mau 755, mau 7221 bebas sih. Karena lebih ke poinnya adalah kalau di Web3 kan ketika dia sudah ditokenize, anggapannya sudah terdaftarkan di Web3 lah gitu anggapannya gitu kan. Oke. Ya IP basically seperti itu, bedanya adalah kadang kalau IP itu biasanya dia fokus kepada beberapa elemen yang memang bakal dipatenkan. Misalnya contoh kayak Azuki misalnya. Dia bakal elemennya, gue dari sudut pandang samping dan temanya anime gitu kan. Terus kalau misalnya temanya lebih ke punya Sequoia misalnya, kita lebih ke karakternya lebih fun, epic fantasi gitu. Jadi mereka ada beberapa elemen yang memang menjadi ciri khas daripada karakter-karakter tersebut gitu sih. Oke. Tapi kan kalau kita ngelihat dari beberapa karakter-karakter lah yang ada di sekarang gitu ya. Nah itu kan banyak kayak misalkan misalkan dari kayak karya Doraemon lah misalkan, karya Doraemon. Itu kan dulu pengembangannya masih belum mengetahui apa itu Web3 kan zaman itu kan. Nah itu semua karakternya itu waktu itu terregistrasi nggak gitu di, kalau kita di Haki ya, itu terregistrasi nggak seperti itu? I suppose. Kemudian ketika misalkan ini kan di Jepang ya, kemudian ketika misalkan gue main ke Jepang, kemudian gue tahu, kemudian gue di Indonesia nih bro, gue buat karakternya si Doraemon ini, gue bentuk bonekanya, apanya, kemudian gue jual gitu. Ini gimana nih? Ini masih berlaku nggak sih antara Sumensu dengan model-model gini saat ini? Sebenarnya sangat, justru makin kesini makin berlaku. Karena seni makin dinilai tinggi gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat gampangnya gini, yang kasus sudah kejadian lah Superman. Superman, oke. Superman itu kan kita tahu karakter dari DC, ya kan. Dan dia adalah kayak orang dengan kekuatan dari luar angkasa. Dia punya cerita nih ya, ada story. Jadi IP itu biasa ada storynya. Nah jadi dia dari luar angkasa terus dia datang ke bumi. Dari Krypton gitu kan. Dan dia bisa terbang, bisa nembakkan mata laser dan lain-lain ya. Nah tiba-tiba ketika di Indonesia, dia waktu ngecek pendaftaran ya sudah ada yang mendaftarkan atas nama Superman, coklat bro. Superman coklat. Betul, Superman coklat. Iya. Nah itu terakhir gue dengar waktu pada zamannya itu, waktu beradu kapan hari yang menang coklat Superman bro.
Oh ya, karena lokal kan? Lokal. Karena terdaftar duluan. Terdaftar duluan. Betul. Jadi poinnya lebih ke license ya, yang udah daftar, siapa yang udah daftar duluan itu kenapa penting sih. Jadi setiap negara pun sudah ada hakinya lah anggapannya. Iya kan, bahkan udah ada World Organization-nya kan, Betul. yang disebut dengan WIPO kan. Iya. Iya kan, World Interproperty Organization kan gitu. Betul. Nah, kira-kira bro, kalau dengan perkembangan zaman sekarang gitu kan, masih relevan gak sih kita masih menggunakan cara manual gitu ya? Gue pernah ya setiap buat logo gue pasti hakikan gitu ya. Yeah. Tapi gue itu butuh mungkin hampir 6 bulan sampai setahun untuk gue valid bahwa itu kepunyaan gue gitu loh. Jadi kayak gue pikir bahwa lama banget gitu ya. Kenapa nggak kita menggunakan sebuah model baru gitu ya berbasis Web3 yang ibaratnya ini invented by gue gitu ya, atau intellectual property dari gue gitu. Gue post dan udah seluruh dunia ngelihat gitu bahwa oh sudah ada ya. Kenapa tidak membicarakan itu ya bro? Jadi sudah tidak berbasis regional lagi, sudah berbasis global gitu loh. Ini kira-kira menurut lo akankah ada perubahan seperti itu ke arah sana? Lebih cepat pasti ada. Tapi kalau menurut gue sih kita kan di dalam bernegara ya, pasti setiap negara punya regulasinya. Gitu. Jadi menurut gue ya kalau misalnya kayak di Sequoia misalnya kita semua logo, karakter lebih dari 30 aset ya, 30 IP, music semua terregistrasi secara ini juga bro, secara di negara juga. Indonesia haki. Hakinya lu catat juga? Catat semua. Nah tapi ada juga yang kita memang daftarkan di Web3 ketika kita mint. Oh gitu. Jadi di Web3 juga daftar ya? Jadi beda-beda menurut gua, karena kepentingannya beda. Ya kan? Okay. Nah, karena menurut gua nggak semua harus di Web3 kan sih. Kalau itu belum menjadi regulasi. Iya. Gitu. Karena kan sebenarnya di dalam segala sesuatu lebih ke bagaimana kita dipercayakan. Sesuatu dipercaya sama masyarakat luas gitu. Kalau kita mau Web3 nih, tiba-tiba anggapan bisa kita bikin satu IP deh, manusia petir gitu ya. Nah si manusia petir kita daftarkan sudah di Web3 dan lain-lain gitu kan. Itu kan terdaftar secara blockchain-nya. Blockchain-nya ya. Tapi apakah blockchain itu diakuin sama negara gitu? Enggak. Kan enggak. Enggak diakuin. Gitu. Nah tiba-tiba habis itu lo daftar kan di blockchain. Nah gue lihat bagus nih, gue ambil, gue daftar di Haki gitu kan. Bisa-bisa gue yang menang. Bisa menang, iya. Itu pasti menang lo. Itu pasti menang. Iya. Gitu. Karena sekalipun orang percaya sama lo gitu kan, gue yang udah terdaftar di negara. Iya. Berarti artinya ya maksudnya Web3 masih dalam artian alternatif yang tidak punya keabsahan yang absolut lah. Belum. Atau belum ya? Belum. Oke, belum. Kalau si hakinya sendiri itu sudah absah lah, absolut. Karena datangnya dari negara. Gitu. Karena memang balik lagi kita bayar kan. Kita bayar kan ke negara. Betul, kan. pasti. Ya, kan? Nah, artinya ya kita bayar ke negara, artinya negara akuin dong bahwa itu punya gua gitu ya. Karena gini bro, karena dengan perkembangan zaman sekarang kan, apalagi AI kan, dia kan menggunakan banyak data untuk memproses sebuah karakter. Even kayak sekarang kita buat karakter mungkin mirip dengan karakter lu bisa bro. Betul. Dengan mungkin kita bilang dengan beberapa prompt kita membuat pembeda 5 titik atau berapa titik gitu yang beda dengan IP lu, ya bisa dibilang ini beda IP. Iya kan. Tapi mungkin kalau kita lihat sekilas ini kayaknya karakternya sama gitu. Karena kan memang AI itu dibentuk dari data kan, data mining kan. Dia belajar banyak data, masuk data, kita minta karakter apa dia akan buat gitu. Nah, kebetulan kan gue juga buat movie bro. Kita buat movie dari AI. Nah, jadi kemarin kita mikir ya dalam tanda kutip kan NFT udah mati lah ya. Udah nggak ada lagi nih rohnya nih. Gimana kalau kita kembangin ini si NFT ini kita buat dalam sebuah story yang kita buat dalam AI. Nah itu kita kemarin mikir. Cuman kita mikir lah ini kan udah IP gitu lah, udah aset. Apakah kita bisa langsung ngambil seenaknya kan gitu. Terus kita pikir ya kita harus belilah kan gitu. Kita beli. Cuman di situ kita lagi mikir lagi. Kalau kita misalkan beli aset-aset ini di NFT marketplace lah, mau di OpenSea atau Ripple atau semuanya ya, kita beli, artinya kan ownership-nya di kita kan, kita sudah beli kan, ownership-nya di kita kan, artinya kita udah bebas dong untuk menguliknya menjadi apa. Katakanlah karakter ini kita buat jadi sebuah cerita dan akhirnya menjadi sebuah movie. Kira-kira ada kemungkinan nggak ini kayak disu atau bagaimana bro? Kira-kira menurut lo? Nah menarik ya.
Lo bahkan ketika di Web3 kalau lo misalnya beli satu karakter lah gitu ya, GYC misalnya. Ya, ketika lo ambil, lo bilang lo bisa mengeksploitasi atau melakukan apapun dengan karakter itu. Nah, lo mesti ngeliat lagi regulasi daripada total collection. Karena ternyata total collection itu juga tanda kutip creator ownernya juga punya rules-nya mesti seperti apa nih kepemilikan IP-nya dan lain-lain. Oke. Gitu. Walaupun kita udah buy. Walaupun udah buy. Oke. Gitu. Makanya menurut gue sebenarnya dua arah tetap perlu sih. Lo tetap mesti misalnya lo nge-create satu IP sendiri, lo mesti daftarin juga di negara gitu loh. Sehingga lo juga punya tanda kutip backersnya dari negara. Ketika ada terjadi apa-apa, misalnya kayak di Indonesia kan Mas Tarim geprek lah. Oh iya. Geprek tuh masalah paten logo juga kan. Iya. IP juga. Jadi pada saat itu ada konflik, tapi akhirnya yang menang yang terdaftar gitu aja sih. Ya. Oke, berarti Sekuya sekarang mau main-main di IP sekarang ya? IP entertainment betul. Kalau sekarang aset yang sudah berbasis IP ada berapa? Aset yang sudah berbasis IP ada 30-an lah. Ada 30-an? Kan 30 tadi karakter doang? Karakter iya. Kalau musiknya? Sudah termasuk musik juga. Oh termasuk musik. Itu musiknya made by hand atau gimana? Atau diproduce by apa? Kita kerjasama sama produser musik Indonesia yang biasa ngerjain musik di Jepang. Oh gitu. Berarti kayak lu membuat game kan biasanya ada musik-musiknya tuh. Nah itu lu keep ya. Okay. Nah terus habis itu penyanyi tapi dari Indonesia. Gitu dia bakal memerankan Starla IP utama kita yang cewek rambut pink itu. Oh Starla, oke. Bro, kira-kira nih kemarin kan kita kayak Yuskay sendiri itu kan kita kerjasama sama film production. Nah namanya Mars Media tuh. Nah jadi mereka minta kita untuk buat video klip yang dibuat dari AI nih. Nah jadi kita sangat tertarik dan kita udah sukses. Itu 3 menitan lah. Di 3 menitan kita buat udah movie klip gitu ya. Mengiringin musiknya gitu. Kadang gue kepikir nih, misalkan nih ada NFT yang terkenal lah. Ya mungkin bisa pakai Sekuya punya ya kan, Starla gitu ya. Nah Starla terus kita hidupin nih bro, karakternya kita hidupin. Ya kan pakai AI kita hidupin, baru kita masukin OST lah, original soundtrack di sebuah movie lah. Ini kira-kira menurut lo gimana nih mekanisme dari sisi bisnisnya? Apa yang terbaik kira-kira? Oh oke. Harusnya sih tetap ada term ya. Jadi kan misalnya setiap IP itu punya namanya commercial termnya dan partnership termnya gitu. Gitu. Jadi anggapan kita nggak bisa nih misalnya kita lihat Pikachu lucu kita langsung ambil, kita langsung buat karakter kita komersilkan gitu. Itu nggak boleh. Tapi kan kalau misalnya kita ngambil Pikachu kita memang membuat karya seni, kita gambar kayak gitu dan lain-lain. Yang tujuannya memang untuk sebagai fan art lah. Possibly itu bisa. Karena kita mesti ngeliat juga dari regulasi IP itu kayak gimana. Kayak gitu yang berlaku seperti apa. Gitu sih. Jadi kalau misalnya Starla tadi kita bicara ya mesti ngeliat Starla ini kayak gimana sih untuk IP regulate-nya gitu. Ternyata boleh aja tuh dipakai bebas kayak gitu. Ya sudah. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ada commercial term ya berarti ada namanya fee yang untuk penggunaan, untuk pembuatannya seperti itu. Tapi by the way Starla gue inget itu ada kasus juga itu bro. Oh ini Starla yang Starla? Enggak, Starla yang apa ya? Dia pemain musik atau yang sama Nikita Mirzani gitu ya? Aku lupa tuh. Nah itu tuh bisa di IP kan nggak itu? Gue nggak ngikutin tuh kalau itu bro, jadi nggak. Iya, gue pernah ikutin tuh Starla apa Tante Starla gitu. Itu tuh agak terkenal waktu itu dia. Iya, yang surat cinta untuk Starla itu. Iya. Starla kan anaknya, berarti ibunya. Iya. Maksudnya itu gimana? Nggak masalah itu ya? Gue nggak ngikutin kasusnya. Ngikutin ya. Karena kan gue tahu kayak gue pernah dengar kayak Jose Mourinho. Itu dia patenin namanya bro. Dia pernah patenin namanya tuh. Jadi gue pikir bahwa ternyata ya hampir semua bisa dipatenkan gitu. Jadi kalau ada yang mau copy atau apa, ya dia harus bayar kan. Kecuali common ini ya, common name ya. Memang agak banyak perdebatan lah ya. Common name ya. Soalnya poinnya sebenarnya gini, kita kan kalau ngebahas IP itu kadang banyak bahasnya di sisi regulasi yang tentang pendaftaran dan lain-lain ya. Tapi kalau gue lebih lihat serunya tuh ngebahas dari sisi kreatif bro. Oh kreatifnya, oke. Jadi tapi kan memang di apa itu banyak kelasnya bro. Kenapa? Ada banyak kelas. Oh banyak. Di hard kelas itu banyak kelas. Betul. Bahkan kayak kita untuk buat logo di website, buat logo di gedung, buat logo di misalkan di minuman itu ya bedanya kelasnya beda-beda. Di baju itu beda-beda kelasnya. Betul. Nah itu tuh. Nah serunya adalah sebenarnya menurut gua di Indonesia ini masih kurang banyak IP lokal yang
tanda kutip terdaftar, yang kedua adalah yang dikembangkan besar. Mahal bro. Lu tahu waktu pertama IPO-nya Goto sama Traveloka kan? Sama Tokopedia ya. Itu goodwill-nya itu bro hampir berapa triliun itu bro? Goodwill-nya. Yang bicara tentang IP ini. Bicara goodwill-nya tuh. Misalkan mereka punya Gojek tuh. Nah mereka IP-kan semua tuh. Mulai dari logonya apa, IP-kan. Kemudian mereka punya GoFood tuh. Dari sistemnya, apanya itu mereka IP-kan semua. Mereka patenkan semua itu. Makanya goodwill-nya tuh hampir berapa triliun gitu loh bro. Hanya goodwill doang gitu. Makanya gue pikir bahwa sebuah perusahaan besar itu harus memikirkan hal ini. Makanya di awal kita, kalau masih kecil masih murah bro. Iya itu. Banyak orang Indonesia nggak kepikiran ke sana. Gue ngobrol sama di Sparkraf Jakarta pun mereka lagi ada program yang mau dijalankan untuk bisa membantu para creator ketika mereka daftar itu bisa ada subsidinya gitu lah. Gitu. Jadi sebenarnya masalah itu sih menurut gue masih aman lah ya. Tapi poinnya adalah misalnya kalau gue belajar nih waktu di Jepang kemarin ketemu sama Korea Koka. Koka tuh kayak aircraft Korea. Aircraftnya Korea. Nah, gue ngobrol-ngobrol sana, mereka tuh ternyata Korea tuh untuk konten ya, dari segi gaming, K-pop dan lain-lain itu nomor satunya mereka loh, ujung tombak mereka. Ujung tombak mereka untuk ekspor malah. Untuk ekonomi negara. Ekonomi negaranya. Luar biasa. Lo tau nggak? Kayak drama juga masuk ya? Iya, jadi lo kalau nomor satu game bro di sana mereka. Game. Nomor dua tuh baru kayak musik, K-pop dan lain-lain. Kalau data dari yang gue punya ya. Itu jadi yang menarik adalah kita tuh zaman sekarang mengenal Korea sudah bukan lagi datang ke museum mereka. Kita mengenal dia dari budaya mereka, dari K-popnya, dramanya, betul. Game ya. Kalau game aku juga belum pernah coba ya. Lo pernah main ini nggak kayak Ayo Dance dulu, zaman dulu? Ayo Dance, aku jarang sih main. Jarang. Itu game itu dari mereka juga tuh. Lagu-lagu Korea tuh mulai masuk bukan dari K-drama, dari Ayo Dance game dulu. Dari Ayo Dance dulu game. Gitu. Itu game-game PC zaman dulu lah gitu ya. Zaman gua berapa tuh berarti? 10-15 tahun lalu ya. Gitu. Jadi mereka bisa masukin budaya itu dari konten-konten yang mereka ciptakan di situ. Itu kenapa IP keren. Jadi kalau misalnya kita bisa ngebuat karya-karya konten dari Indonesia, ya kan pada ngebuat karya-karya yang original gitu. Nanti bisa menceritakan berbagai macam hal karena IP perlu ada cerita. Iya ya, IP perlu ada cerita ya. Kalau misalnya kita ngedaftarin story, kalau kita daftarin tapi nggak ada story-nya, ceritanya susah. Bener lah. Karena kan yang mahal kan historinya. Betul. Contoh kayak ya kita balik lah misalkan ke karya Mona Lisa kan. Ya. Kan story-nya kan, bukan lukisannya. Mungkin semua orang bisa melukis dengan cara yang sama. Betul. Dengan Mona Lisa mungkin bisa lukis yang sama. Tapi ketika ditanya, ini historinya gimana kan gitu. Betul. Malah gara-gara historinya yang kayak semacam misterius gitu ya. Kayaknya enggak deh, kayaknya yang ini deh, ini. Itu yang membuat dia mahal kan. Betul. Ini kenapa lukisan lihat gue melulu ya? Gue ke kiri, gue kanan, ada apa ya? Ada sesuatu dong di sini. Itu yang membuat dia mahal, benar nggak? Ceritanya. Jadi gue setuju bro dengan histori yang lu bilang bahwa itu yang membuat karya karya itu ya punya value yang sangat tinggi. Contohnya ya bro ya. Jadi kalau di kita yang menarik adalah IP itu nggak hanya punya kita aja. Di Sequoia kita belajar banyak daripada company itu memang IP-nya mereka hanya yang close loop lah. Jadi di universe-nya mereka. Kalau gue kan temanya Sequoia Multiverse dari dulu ya. Sequel Multiverse. Ya kan? Jadi dunia banyak. Iya. Nah dari situ kita ngebuka banyak open loop kolaborasi sama brand. Makanya brand juga bisa bikin IP sama Sequoia. Kalau misalkan nih gue sebagai kreator ngasih karakter ke lo, itu open nggak? Bisa, tapi kan kita bakal lihat dari segi kurasi ya, apakah dia jadi masuk sebagai Sequoia Family gitu kan, bagian daripada network, atau memang jadi IP yang memang mau kita kembangkan bareng. Karena kalau misalnya kita masuk aja terus habis itu, kita juga nggak ada komitmen ini untuk bisa ngegedein ya kan, berarti kan kita juga nggak fair buat partner kita. Gitu. Tapi so far udah ada 9 IP nih yang udah masuk gitu. Oke. Tapi lu pernah gak bro kepikiran kayak misalkan sekarang lu udah punya karakter IP kan. Ini kan dalam tanda kutip masih belum bergerak nih bro. Kalau gua dilihat Jepang kan mereka pergerakannya ya dari komik dulu tuh. Pergerakan mereka. Jadi pertama mereka buat karakter dulu nih. Mungkin ada 20-30 karakter kan. Kemudian mereka buat komik tuh. Buat cerita kan. Misalkan si A sama si B buat ceritanya apa. Si B sama si C ceritanya apa. Nah, baru dari komik baru mereka mulai masuk ke film animasi, ya kan, kartun gitu ya, buat animasi.
Nah, dari animasi baru bergerak ke movie. Betul. Ya kan, baru movie. Nah, baru tuh misalkan ada ya kayak Disney lah, dia Disneyland kan. Yeah. Mereka buat kayak taman hiburan yang isinya memang ya karakter-karakter yang mereka bangun tadi gitu. Betul. Dan ya buat toko untuk jual karakternya dan sebagainya. Ini kan pengembangan bisnis yang kita bilang dari IP ya Yes, kan. Dan betul. ya ini sukses gitu bro, sukses. Siapa sangka kayak sekarang ya kita hidup di zaman kita bisa ngelihat Iron Man atau Avenger hidup gitu ya. Zaman gua masih SD mungkin gua tahu Iron Man tapi dalam bentuk komik bro. Betul. Atau Superman dalam bentuk komik. Tapi begitu masuk ke dunia sekarang bisa dengan teknologi CGI dan lain-lain. Nggak tahu nanti ke depan lagi AI masih lebih gampang lagi membuat film. Akhirnya kita bisa merasakan bahwa wah karakter yang tadinya kertas sekarang hidup gitu loh. Lebih hidup lah gitu. Ya kan? Ini ada journey ke sana juga nggak kira-kira? Bulan ini kita rilis untuk komiknya. Oh ada komik ya? Komik Sequoia bakal rilis bulan ini. Jadi itu memang kita pelajarin juga. Jadi memang kalau kita ngeliat kalau NFT kan banyak kan, kalau lo lihat ya kenapa orang bilang kok NFT itu mati gitu kan? Iya. Karena pasar Web3, tanda kutip, sama pasar daripada Web2 tuh beda bro. Kalau di Web3 mereka yang penting cuan bro. Lo mau gambarnya tuh monyet, mau gambarnya singa, mau gambarnya orang keren, mau gambarnya kayak boneka gak jelas, terserah. Yang penting cuan. Yang penting ada jual beli ya. Ada jual beli, ada cuan gitu. Makanya kalau lihat kenapa tiba-tiba habis itu dia drop, karena yang dijual bukan ceritanya. Yang dijual hype-nya ya. Hype-nya ya. Betul. Pamsel gitu. Kalau di web tuh beda. Kalau di web tuh kalau gue kan kenapa sih lo bakal nanya pasti. Loh, terus gue kenapa ya berubah jauh banget gitu. Kok tiba-tiba akhirnya ngambil angle mundur lagi nih, bukan ngambil angle dari game aja gitu. Tapi dari ambil angle kayak tadi lo bilang IP sehingga bisa buat cerita komik, ntar nyambung ke game, nyambung kemana gitu kan. Karena gue sebenarnya ngobrol bro sama salah satu daripada anak kuliah ya waktu itu ya, cewek gitu ya kuliah, gue ngobrol, dia adalah salah satu daripada pemegang komunitas game lah di Indonesia. Kalau misalnya ada game luar mau masuk, jadi dia sama temannya ngetes. Nah di sana gue coba survei, gue ngasih lihat Sequoia pada saat itu. Waktu gue kasih website, kasih deck, ngobrol, dan dia akhirnya singkat cerita dia bilang, oh iya dengan sopan dia ngomong, berarti yang dijual teknologinya ya gitu. Di sana gue langsung lihat ada yang salah. Oh yang dijual teknologinya. Nah, gue nanya sama dia, boleh ngomong jujur gak? Kalau menurut lu gimana sih ini gitu kan? Akhirnya, yang lu ini ya teknologi multiverse lu itu ya? Teknologi ada NFT, Web3, jadi di dalam websitenya ada tulisan itu. Kalau lihat sekarang gak ada. Gitu. Akhirnya gue connect wallet misalnya gitu kan, kalau bisa website Web3 ya. Itu bahasa asing semua bro. Jadi waktu gue ngobrol sama dia yang biasa mainin game umum nih. Dia akhirnya bilang gini, kok kalau menurut aku sih sebenarnya kurang dalam ceritanya, karena biasa kan kita main game nggak peduli sebenarnya kita bisa menghasilkan atau enggak. Kita yang penting main game kita seru, kita tuh sebenarnya pengen masuk ke dalam dunia lain. Enjoy ya, kayak berfantasi gitu ya. Berfantasi, kita masuk ke dunia lain gitu. Nah dari sana gue lihat kata kuncinya story. Emang kayak gimana kan? Gue bilang gue udah ada ceritanya di dan lain-lain. Dia bilang tapi dia nggak bisa bayangin Starla ini umur berapa, berat badannya berapa, tingginya berapa. Itu dia nggak bisa bayangin. Apa kata kunci Starla, dia nggak bisa bayangin, itu cuma satu narasi tertulis doang. Gitu. Nah, akhirnya dari sanalah Sequoia berubah bro. Kita sama sekali lo kalau lihat semua produk Sequoia ya kan, platform dari Alice, website dan lain-lain udah nggak ada yang namanya Web3 bro. Good. Itu adanya di X, karena X pasar Web3. Tapi kalau selain daripada itu bro, nggak ada bro. Semua tentang cerita daripada dunia Sequoia. Karena poinnya seperti yang dicari itu ceritanya. Makanya Starla lu bisa tahu dia sekarang umur berapa, berat badannya berapa, tingginya berapa. Kata kunci dia apa? I'm here to light up your worlds gitu. Kayak gitu ada, semua karakter ada. Gitu, dan dia bakal jadi pemeran utama di komik yang bakal rilis di bulan April ini nanti. April ini ya. Even kayak misalkan Pokemon sendiri kan ada kartu-kartunya itu kan. Dan itu lumayan keras loh. Gede juga itu. Nah itu kan bagian daripada manifestasi ketika IP-nya IP-nya udah ketemu ya. Jadi ceritanya sudah ada, baru dia akhirnya bikin ke trading card tuh kenapa gua mundur satu step. Iya. Artinya lu masih tetap mengadopsi apa yang Web2 lakukan ya. Dan Web3 tetap gua adopsi juga dua-duanya. Cuma poinnya gini, lo punya HP kan bro? Iya. Pakai HP apa bro? Gua Samsung Ultra. Kenapa lo beli itu? Karena ya fotonya bagus sih. Fotonya bagus. Lo nggak nanya kenapa sistem di belakangnya seperti apa yang buat dia cepat, security kayak gimana?
Ya cepat juga. Nggak, lu ada ngecek nggak sistem security yang terbaru dia kayak gimana? Oh, sistem security nggak gua cek. Nggak ya? Nggak gua cek. OS-nya ada ngecek nggak? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Nah, Android-nya jadi lu nggak liatin juga kan? Lu ngeliat yang penting HP keren. Gua nggak penting sistem dalamnya ya. Oh gitu. Nah kalau gitu kita ngobrol dengan hal yang bahasa yang sama kalau gitu. Kalau kita bahasa Web3 dan kita ngomongin dengan cara yang kita jual sistem, padahal yang dicari adalah hal-hal yang menarik. Iya, menarik dari situ ya. Di depannya seperti apa. Ya. Jadi kayak sistem itu udah sesuatu kewajiban standar lu harus punya gitu. Iya, gue setuju dengan ini bro. Sama kayak misalkan gue menonton Netflix. Kan gue nggak penting tahu ya gimana sih cara Netflix kok file yang sebesar ini bisa ini ya jalannya mulus banget. Gue kan nggak perlu tahu ya teknologi di baliknya itu ya. Nah mungkin sama kayak gitu. Betul. Kan? Kita nggak perlu tahu orang mau pakai Web3 atau pakai apa nggak perlu tahu. Mau Web4, Web5 nggak peduli bro. Nggak peduli. Iya, setuju. Kecuali makanya tergantung market. Kalau lo jual ke Web3 mungkin tuh dicari. Tapi kalau lo jual ke market mass adoption, selama orang Web3 masih jualan dengan cara kayak gitu, bullshit lah mass adoption. Iya. Tapi kalau misalkan dulu kan jargon-jargonnya kayak play to earn, play and earn lah ya kan jargon-jargon kayak gitu di dalam game. Kira-kira ini selama yang lu udah pahami nih bro, bahkan lu udah pivot, berarti kesimpulannya bahwa it doesn't work ya, nggak jalan ya. It depends. Oh, depends juga ya. Kalau gue tentu udah survei di Web3, udah bikin space dan lain-lain ya. Basically sebenarnya masih ada yang percaya. Kalau gue nggak percaya, ya kan. Okay. Tapi kenapa gue bilang depends? Karena yang gue temukan gini bro, tetap namanya game yang gue temanya play to earn. Setup ceritanya memang untuk earn itu bisa. Tapi kalau misalnya lo banci ya, dengan setupnya kayak mau story yang bagus bla bla bla, tapi bisa earn, gak bisa lo. Susah nggak? Tapi kalau ntar sampai yang bisa, kita perlu belajar dari dia. Ya kan. Nah, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena misalnya lo lihat nih, tiba-tiba ada sebuah game, nih bayangan gue ya, ada game yang temanya kayak Squid Game. Tapi itu game yang jadi ngapain lo kalau main ntar bisa karakter bisa mati gitu kan. Aset lo hilang semua misalnya gitu kan. Tapi kalau menang lo dapat duit banyak karun gitu ya. Itu bisa jalan menurut gue. Karena memang tema daripada ceritanya seperti itu. Tapi kalau misalnya lo bikin game yang memang orang mau mainnya untuk kayak let's say gue kemarin ke MPL nih, Mobile Legend gitu kan, MOBA. Orang mainnya buat seru-seruan perang untuk membela tim kayak bola lah gitu. Terus lo bikin dia play to earn gitu di dalam, nggak works. Nggak works ya. Karena orang carinya skill di sana, pengen bela tim yang bagus. Kalau tim yang ntar menang turnamen dan dapat reward ya itu bagian daripada sistem yang udah berjalan dan mereka nggak apa-apa. Oke. Berarti sebenarnya kalau bisa dibilang sebenarnya it works tapi digunakan pada yang tepat gitu ya. Story-nya apa dulu nih gamenya gitu kan. Iya, story gamenya buat apa gitu ya. Nggak bisa setengah-setengah lah. Iya. Karena kan kalau game-game yang berbasis Web3 biasanya lambat kan. Karena kan butuh proses, namanya juga blockchain kan. Butuh waktu untuk melompat dari satu blok ke blok lain. Lambat lah. Betul. Gampangnya ini bro. Itu kenapa judi jalan? Judi online. Judi jalan cepat. Iya juga ya. Itu game bro. Iya itu game sebenarnya. Itu kasino online ya kan. Kenapa jalan? Karena memang sistemnya play to earn. Iya. Sistem, ya kan sederhana gitu. Iya sederhana ya, play to earn ya, betul. Iya betul ya. Oke bro, jadi kalau sekarang lah Sequoia sendiri sudah sudah berkembang ke arah penciptaan API. Terus apalagi yang lain bro, ada lagi? Ada racing team kita. Oh racing team, itu seperti apa? Kita kebetulan bareng sama Radikal kita bikin tim balap di Mandalika bro. Jadi kita ada mobil balap beneran di Mandalika. Mobil balap apa? Motor, mobil? Mobil. Oh mobil, Oke. Jadi itu kita kebetulan mobil kita salah satu yang tercepat di Mandalika. Oh oke. Gitu. Kita apa, ini sponsorship atau apa nih? Kebetulan kita ada mobil satu. Ada mobil, oh. Kita ambil mobil satu di sini. Apa McLaren nih? Warna apa lo? Radikal namanya Radikal. Kalau di lapangan soalnya kita nggak ngelihat mobilnya seberapa mahal, seberapa cepat. Seberapa cepat ya? Oh, oke. Ini tujuannya buat apa bro? Gue masih belum nyambung sih. Antara lu buat racing gitu ke wordnya Sequoia itu. Maksudnya di mana nih? Apakah lu punya game balap gitu sehingga lu harus punya mobil balap atau gimana? Nah sebenarnya kan pada dasarnya IP itu nggak ada batasan bro. Oke. Jadi ketika IP kita bicara medium untuk connect-nya itu nggak ada batasan. Jadi kalau misalnya lo connect nih sama sebuah medium gitu, yang biasa IP kemana? Oh ke komik, ke game, ke movie, ke Disneyland.
lo nganggap itu sebuah medium atau journey yang normal karena udah ada yang jalanin. Oke. Tapi sebenarnya ya, mediumnya itu bisa macam-macam bro. Touchpointnya bisa macam-macam. Makanya kenapa kita ambil touchpoint satu racing. Jadi salah satu IP yang kita rilis juga di sana karakter anime namanya Senora bareng sama Radikal. Gitu. Senora namanya. Oh Senora. Oh. Nah sekarang kita tahun ini kita sama EVOS. Jadi kita bikin racing timnya namanya Sekuya EVOS. EVOS itu kan tim e-sport terbesar ya di Asia Tenggara. Okay. Followernya 7 juta lebih gitu. Dan kita lagi ngebuat karakter di sana Rora untuk ada di dalam mobilnya juga. Jadi anime race car lah gitu. Oh anime race car. Bakal tanding pertama kali perdana di bulan Mei ini. Real. Tanding real. Tahun lalu kita udah tanding 4 kali bro. 4 kali juara 1 ya. 4 kali juara 1 ya? Ya itu sama pebalap dari Indonesia, sama pebalap dari Jepang juga. Kita bawa dari Hana Burton dari Jepang. Sekarang lagi main ada revenue masuk situ? Benar ada pasti. Ya, ada ya? Ada. Luar biasa ya. Jadi balapan tuh kenapa lo tanya touchpoint ke sana? Karena kan kita IP itu entertainment basically. Entertainment tuh bisa kemana aja, sesuatu yang menyenangkan. Dan racing itu marketnya seru, ya kan, dan lagi berkembang. Karena Mandalika kan baru ya tahun 2019 gitu kan ya. Jadi masih berkembangnya tuh masih potensinya besar banget. Dan di sana dulu kuatnya motor sampai sekarang, maka kita mau main mobil. Iya, dulu kuatnya motor sih untuk MotoGP dulu ya. Kalau mobil kayak F1 kan belum masuk ya. F1 nggak standar, nggak bisa. Nggak bisa. Terus kayak kayak model-model apa? Gue pernah lihat juga mobil balap yang kayak Lamborghini, Ferrari itu gue nggak tahu tuh namanya. Nah itu di racing kan juga gitu. Betul. Dan sekarang yang lagi jalan bakal ada namanya GT World Challenge. Oh GT World Challenge. GT World Challenge bulan Mei bakal ada di sana. Nah itu gue kebetulan lagi ngebuat satu event balap juga. Bakal ada di situ namanya Web3 Racing Legends. Oh gitu. Jadi ntar ada 3 mobil radikal balapan dan itu semuanya temanya dari Web3. Undang dong gue. Boleh nanti kita share lah. Bulan Mei ya. Iya bulan Mei. Oke Bro Jos. Kalau sekarang gimana perkembangan orang di Sekuya udah nambah atau gimana? Kita so far tim masih lean lah, kurang lebih 13 orang. Oh 13 orang, oke. Memang jangan banyak-banyak lah. Iya. Gue juga menganut itu bro. Gue pernah baca yang bangun Instagram itu. Oh iya. Itu 13 orang. Iya betul. Yang bangun Facebook itu mungkin 12. Gitu. Gak perlu banyak. Iya. Poinnya sih bukan tapi kita global market. Nah, poinnya bukan kita nggak mau merekrut orang gitu, tapi memang skalanya kita dengan apa yang kelihatan sekarang, kita berasa masih cukup dengan segini. Gitu. Memang ada yang kita partner, kita kerja sama vendor Agate misalnya, kita bareng. Itu mereka punya tim sendiri misalnya 20 orang sampai 30 orang untuk handle Sekuya. Bisa ratusan itu totalnya. Jadi kita ada kerja bareng lah, tapi sisanya sih kita keep the operational lean. Karena yang penting kan kita perlu nafas kuat bro. Iya nafas panjang. Bisnis itu kan maraton ya. Karena ya tahu sendiri lah ya, proyek-proyek Indonesia ya. Setahun tenggelam ya, mati kelelep ya. Iya. Jadi udah 3 tahun ya. 3 tahun. Lanjut lagi ya terus ya. Ya masih pemanasan bro. Iya, pemanasannya. Ini hari ke 1100 sekian lah. 1100 sekian. Gue bikin soalnya kayak di IG gitu kan. Iya. Gue ngeposin gitu kayak ini hari 1000 berapa biar orang tahu gitu. Kalau nggak pikir kan ngapain ya kerjaannya gitu. Pengen tahu gue share gitu. Ya biar kenapa sih? Karena banyak orang bermimpi. Paling gampang mulai di hari pertama bro. Orang bilang kadang susah hari pertama, enggak bro, paling gampang hari pertama. Hari pertama ke hari 100 itu masih ada stamina. Nah tapi dari hari betul. Hari pertama ke 100 ke 1000 itu yang udah susah. Betul. Apalagi konsisten ya. Betul. Jadi tujuannya gue share juga adalah karena gue berharap banyak pemimpi yang lahir lah di Indonesia dan mereka ngeliat ada teman bermimpi juga nih yang mereka juga terus berjalan. Gue juga mesti bisa. Gitu. Berjuang ya. By the way bro, soal mimpi, ya kan? Soal mimpi. Ya Indonesia ini kan sebenarnya banyak pemodal ya, tapi Indonesia ini bukan terkenal dengan pemodal di bidang IT kan, bukan bidang teknologi gitu. Beda sama Amerika, yang namanya 10 orang terkaya di dunia ya banyak kan pemilik IP teknologi kan gitu ya. Beda sama Indonesia, pemiliknya mostly kan kayak retail, real estate dan lain-lain gitu. Dan memang kita lihat bahwa lu sendiri sampai sejauh mana sih kayak misalkan beberapa
orang yang berduit lah di Indonesia ngelihat lu kayak oke, gue mau chip in di lo, gue percayakan mimpi lo jadi global gitu. Itu kira-kira kalau dari 10 orang yang lu pernah jumpain bro, berapa banyak yang tertarik, yang oke, gue masuk, gue percaya gitu. Di Indonesia? Indonesia, kita bicara Indonesia. 2 tahun pertama kita ditolak 200 VC bro. Oh iya, 2 tahun pertama ya. 200 VC. Ya kalau bilang 10 gue ditolak 200 berarti ya 0 bro, minus. Gak ada yang masuk di Indonesia. Karena jual Web3 atau gimana? Macam-macam, kita jual Web3 game dan lain buat mereka nggak masuk gitu. Akhirnya backers kita datangnya dari Dubai, Singapura, terus Jepang. Itu visi kita, backersnya Sekuya. Nah, masuknya 2024. Iya. Itu yang gue percaya. Malah gue setuju sama lu bro. Malah orang luar yang percaya sama kita. Gue nasionalis, menurut gue. Iya, gitu, karena kita ada PT di Indonesia juga dan kita memang mengembangkan IP 100% talenta artisnya kita di Indonesia bro. Gitu. Tapi kita mesti realistis. Yang percaya kita duluan itu dari luar waktu itu. Gitu. Nah ketika sekarang udah makin kedengeran gaungnya, mulailah ada yang dari Indonesia bertanya-tanya gitu sih. Apa sih nih gitu? Mau tahu dong gue gitu. Gue ada Jack meeting kemarin sama venture habis gue ngisi di Microsoft kayak gitu kan. Jadi mereka pengen tahu gitu. Jadi tapi nggak masalah gitu menurut gue ya. Kalau kita mau market global kita nggak perlu fokus di Indonesia dan orang akan datang orang kan mendapatkan bagian di momen dimana itu harga mereka deserve lah anggapannya. Ya kan? Oke, iya. Lumayan tough juga ya bro ya. Kalau dari pemerintah sendiri gimana? Kalau sekarang seru gitu. Oh sekarang seru. Oh, sebelumnya enggak ya? Sebelumnya nggak deket soalnya kan. Kalau sekarang kebetulan kan memang ada sahabat gue juga ada di sana. Tapi poinnya adalah memang gue lebih ngeliat pengen nge-support apa yang dia kerjakan gitu. Oke. Ya kalau gue lihat kan ada beberapa sih yang gue kenal juga jadi wamen ya di kabinet Indonesia Maju ya, kabinet Indonesia Maju. Merah putih. Oh merah putih, kabinet merah putih ya. Sorry nggak tahu ya. Nah itu ada beberapa wamen yang gue kenal yang ya sering main lah di Web3, ya kan. Ya salah satunya kayak Bu Iren gitu ya. Irene ya. Irene ya. Bu Irene ya. Nah dulu yang gue tahu sih dia di W3GG ya. W3GG. Jadi memang itu memang ranahnya untuk game gitu ya. Nah kalau lu lihat sendiri bro, dari potensi ekonomi kreatif di bidang game ini sendiri, Indonesia gimana sih menurut lu? Karena kan kita tuh salah satu salah satu kontributor pemain game terbesar di dunia loh. Nomor 3 kan? Ya kan? Baik itu game apalah gitu di dunia gitu. Tapi ya yang sangat disalin, kenapa ya nggak ada game Indonesia yang mereka mainkan gitu loh. Gue ingat banget dulu kayak Telkom dia bangun kayak mirip MOBA juga bro. Dengan karakter-karakter lokal. Aku tahu tuh. Tapi ya sama aja, mati di tempat juga gitu loh. Jadi kayak gue bilang aneh gitu loh. Nah, sekarang gimana sih caranya ekonomi kreatif ya pemerintah itu supaya supply demand ini berimbang gitu loh. Jangan sampai nanti si supply-nya misalkan dia buat game ngabisin duit tapi demand-nya nggak ada orang mau main gitu loh. Atau sebaliknya misalkan pengen nih game-game lokal, pengen nih game-game yang berbau lokal taste gitu kan. Tapi nggak ada game developer yang mau bangun gitu. Jadi kayak ayam dan telur gini bro. Betul. Ini udah ada nggak sih kayak kalian bahas gimana sih strateginya supaya ya itu tadi gamers yang kita nomor 3 di dunia itu kita pakai punya kita sendirilah gitu. Biar uangnya ke kita juga gitu loh. Gimana menurut lu bro? Lu nanya gue sebagai audience kan, soalnya gue bukan orang pemerintahan gitu. Iya, lu sebagai audience dong. Maksudnya kan lu sekarang deket lah sama pemerintah kan. Kira-kira ada nggak bisikan-bisikan gitu? Kalau gini ngeliatnya, jadi gue waktu pergi ke Tokyo Game Show ngobrol sama Korea tadi, itu dari Ministry Koreanya gue belajar. Mereka tuh bahkan menyiapkan satu hub yang khusus di Korea untuk mereka bakal, misalnya lu baru SMA gak mau kuliah, tapi lu jago bikin game. 2 tahun lu bakal dimodalin semuanya untuk bisa ngerjain sampai lulus sampai lu jadi game ya. Jadi mereka benar-benar nge-push
talenta kreatif di situ. Nah, tapi pertanyaan kayak lu bilang, ayam telur dong. Kalau di Indonesia oke, kita mau ngasih budget, pemerintah nanya, tapi ntar hasilnya pasti bisa nggak gitu. Oh nggak bisa gitu. Kita coba dulu, toto nggak bisa. Ntar toto nggak ada program lagi misalnya gitu kan. Nah, dan apalagi kalau market kita dikorupsi sih bro. Gue nggak ikut kalau itu ya. Gitu. Tapi kalau gue ngeliatnya gini bro, market daripada game, kalau Indonesia top 3. Tapi sebenarnya untuk revenue spendingnya masih kurang bro. Oh ya, spending ya. Spending di game itu total revenue Indonesia sekitar $2 billion ya, atau 20 per tahun. Per tahun Ya. Amerika paling tinggi ya. Gue ngeliatnya di Asia. Asia apa? Filipina $3 miliar. Oh Filipina lebih tinggi di Indonesia. Tapi user kita lebih banyak. Lebih banyak kita. Nah berarti kita cocoknya iDrop bro. Jadi game-game yang berbasis iDrop gitu ya. Iya. Karena masanya banyak, tapi kan ada duit ya kan. Iya. Korea $10 miliar. Korea ya negara maju sih Korea. Jepang juga ya. Jepang $20 miliar. 20 miliar ya. Jadi kita 10% Jepang. Wajar sih. Negara ini maju banget bro. Betul. Jadi singkat cerita kalau nanya ya menurut gua cara untuk bisa ngedepanin ekonomi kreatif adalah pertama jangan terlalu jualan lokal bro. Karena banyak daripada IP Indonesia sebenarnya udah go global, tapi mereka nggak jualan lokal, mereka jualan cerita. Yang penting tuh bukan kembali kayak tadi. Jadi kita bukan Web3 jualan teknologi, IP jualan lokal bukan. Web3 itu mempercepat atau solving sesuatu. Lo nggak usah jualan Web3-nya. IP lokal, lo ngebuat cerita yang menarik, lo nggak usah jualan lokalnya. Lo lihat IP Sequoia kelihatan lokal nggak? Enggak. Malah kayak mirip Jepang mirip Jepang kan? Iya. Nggak ada yang kira itu dari Indonesia bro. Karena kita mau masuk ke dalam tes global. Lu mau masuk market ke Jepang ya? Ke global. Pelan-pelan. Oke. Tapi kita punya salah satu karakter IP namanya Zivana. Pakai outfit full Indonesia bro. Pancasila. Udah kolaborasi sama yogurt company di Thailand. Jadi kalau lu ke Thailand beli yogurt, gambarnya IP-nya Sequoia. Kita kolaborasi sama Gamecom. Namanya Zivana. Gitu. Jadi memang kita pendekatannya ya tanda kutip nggak perlu lo nggak perlu menjual apa yang lo memang seperti itu, ngerti nggak? Lo nggak perlu jualan lokal kalau lo memang membuat sesuatu yang lokal. Iya ngapain jual lokal memang kalau nggak laku ya. Ya lo mendingan jualan yang luar aja lah. Bukan artinya kita nggak nasionalis kan. Betul. Kita realistis kan gitu ya. Iya. Yang penting karena pengguna kita juga nggak realistis kan. Iya kan? Kita udah buat nih buat kalian. Main dong. Iya. Yang ada inilah apalah. Ya sudah gitu loh. Berarti market gue bukan kalian. Betul. Jangan salahin nanti kita udah gede, terus kayak kita buat perusahaan di Jepang, di Singapura, terus lu bilang lu nggak nasionalis, jangan ya, kita udah coba loh. Setahun yang lalu kita udah coba, kalian aja nggak mau nerima, sorry ya, ya kan? Belum. Kalau menurut gue sih sifatnya mungkin nggak pro cons kayak gitu, gue lebih sifatnya kayak kita perlu lebih cerdas untuk bisa menggait mereka, gitu aja sih. Terus berarti kalau dari lu sendiri nih, dari yang gue dengar dari lu sendiri, artinya lu udah ini gak sih kayak nyerah buat market Indonesia gak sih? Oh sama sekali enggak bro. Oh justru lu pengen grab mereka ya? Udah ada strategi gak sini? Paling gampang memang dari segi activation yang kita kerjakan macam-macam tadi tuh. Daripada IP partner gitu kan. Kita ikut pengembangan event bersama dengan Aircraft gitu ya. Kayak kita lagi buat kemarin namanya, kita buat Gran Turismo Indonesia bro. Gran Turismo? Indonesia. Oke. Lo nonton Gran Turismo gak? GTA? Enggak, Gran Turismo tuh yang lo main mobil simulator. Jadi kayak di game, lo bisa jadi pebalap beneran. Gak tahu. Gak tahu. Jadi anggapan lo main Iya main balap. Mobil-mobilan. Balap. Oke. Nah, lo juara. Lo bisa balapan di Mandalika. Kan beda bro antara mobil sama simulator. Itu udah dilakukan sama Nissan bro di luar negeri. Dan itu gue lakukan bareng sama Radical, Aircraft dan juga GT Sim di Indonesia. Udah tahun ini sudah daftar 1.000 orang, sudah kita bikin top 40-nya. Tahun lalu sudah kita kirim 3 orang untuk main di Mandalika dari simulator. Gitu. Karena dibikin kalau simulatornya benar-benar kayak real, nyata tuh bisa bro. Kalau real ya, dibuat real ya. Dibuat berasa real, lo goyang-goyangnya juga kayak real gitu. Sekarang pasti ada pembeda ya, GeForce dan lainnya beda. Tapi itu jadi landasan yang dimana lo bisa latihan dari situ. Gitu. Nah itu Indonesia juga salah satunya. Jadi menurut gue sangat pro untuk bikin Indonesia karena mau gimana pun gue lahir di Indonesia bro. Gitu. Jadi gue orang Indonesia.
gitu. Jadi memang ngembangin Indonesia, tapi memang kalau misalnya ada banyak penolakan dan lain-lain, yang menurut gua itu bagian dari proses lah. Dimanapun kita ditolak kok pasti. Sedih juga ya. Gila, 200 visi lo tidak melihat visi gitu loh. Iya. 200 visi tidak melihat visi. Tapi jadinya story bro. Jadi story ya. Nah, karena gue jadi bisa bilang bahwa ada orang yang ngebuka pintu ke 201 dari Dubai yang gak bakal pernah gue lupa juga. Dan artinya setiap pemimpi, lo kalau belum ngetuk 200 pintu, lo belum menjadi apa-apa ya. Lo masih bisa punya kesempatan anggapannya. Karena bisa jadi pintu ke 201 lo bakal kebuka. Oh iya. Gitu. Karena kadang-kadang kita 10 aja udah nyerah ya bro. Betul. Tadi kan lo kasih contoh 10 kan? Iya. Gue 200 bro. Oke, that's nice story. Dan jangan berhenti. Siapa tahu 201 adalah pintu Doraemon lo ya. Iya, Terbuka semua ya. Betul. Pandora itu ya. Karena benar dari 201 itu pintu-pintu berikutnya gue kebuka. Kebuka ya. Nah tapi itu sekarang mungkin bisa jadi ada pintu ntar yang bakal susah lagi. Iya. Misalnya ke 230 gitu ya. Iya. Gak apa-apa. Iya. Coba lagi gitu. Dan kita karena kan in the end juga lu build bisnis kan. Bukan build funding kan. Iya kan. In the end kan seperti itu ya gak sih? Dan orang yang percaya lo memang mesti ngeliat apakah barang lo tuh bisa making revenue yang memang sustainable. Iya. Gitu kan. Jadi gue punya tagline di Sequoia. Kalau lo lihat Sequoia habis ganti logo bro. Jadi hati. Oh iya, jadi hati. Jadi hati kan. Iya. Gitu. Kita ganti di awal tahun ini. Kita punya tagline namanya Feel Your Dreams. Feel your dreams. Oh, feel your dreams, feel your passion gitu. Dan kenapa hati? Karena goal gue adalah pengen Sequoia itu bakal ada di hati, heartbeat ya. Mimpi Sequoia itu ada di heartbeat daripada banyak orang. Kan ada Made Indonesia itu bro. Oh iya, itu juga hati juga ya. Beda kebetulan, cuma memang visinya ke sana. Gue ngeliatnya adalah Sequoia ini bisa jadi ada di dalam hati setiap para pemimpi. Jadi kalau misalnya lo nih, lo kan suka mimpi misalnya, dan misalnya ada 200 orang yang denger, gitu kan, 1000 orang yang denger, ini semua juga suka bermimpi. Nah kalau misalnya gue sekarang buka pertanyaan gitu ya, daripada 1000 orang yang bermimpi ini, berapa banyak daripada kalian yang didukung mimpinya? Iya, benar-benar didukung mimpi sama orang sekitar kalian. Mungkin menurut gue tiba-tiba tinggal 100 orang dari 1000. Iya. Nah dari 100 orang ini ketika gue sekarang ngomong, berapa banyak dari kalian yang masih terus mengerjakan mimpinya, sekalipun ditolak sama orang sekitar? Iya. Mungkin sisa 10 Indonesia bro. Iya. Nah mungkin kadang kita buat sesuatu kan? Ya, itu kan paling kita ngasih ke ring 1 dulu ya, keluarga, baru ring 2 teman dan apa. Kalau kita lihat yang daftar atau, wah kayaknya banyak banget. Kayaknya kayak antara mereka nggak ngehargain kita atau mereka nggak suka produk kita atau seperti apa, kita nggak tahu gitu. Ya mungkin tapi kok malah dari luar sana gitu yang banyak daftar yang kayak percaya dengan mimpi kita gitu loh. Kadang-kadang gue mikir ya mungkin itu udah jalannya kali ya. Atau justru bukan orang terdekat kita yang percaya sama kita bro. Ya, dan itu sudah tercatat dari kalau misalnya lo baca, gue misalnya di Kristen ya, gue ngebaca Alkitab dari zaman 2000 tahun lalu, kayak gitu memang bro. Jadi memang sudah terbiasa karena orang-orang sekitar kita sudah menilai kita dengan satu stigma tertentu bahwa nggak mungkin, nggak bisa, kamu iya ya. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda dan ada lingkungan baru yang terima gitu, mereka melihat kita soalnya dengan sudut pandang baru. Jadi bukan jahat lah, orang sekitar itu bukan jahat, mereka hanya punya versi diri kita yang mereka sudah lihat, yang mereka udah kenal ya kayak gini loh, harusnya nggak seperti itu gitu. Iya. Karena mereka dekat ya, karena kayak kan Kristen ya, kan Yesus kan ditolak juga kan di tempat di mana dia lahir kan. Iya kan. Gitu. Jadi ya anggapannya bos kita aja ditolak, masa kita nggak mau ditolak gitu ya, nggak apa-apa lah gitu. Thank you banget ini Jos. Siap. Lu masih under 30 ya? Oh enggak, gue udah 30-40 ya? 32. 30-40 ya? Under 40 lah ya? Under 40 ya. Under 40 ya, oke, nice. Iya bro, jadi ya sama lah ya kita. Gue juga suka bermimpi dan kadang-kadang gue mewujudkan mimpi gue. Tapi memang ya mimpi gue belum ada yang besar banget lah. Tapi gue percaya sama lu sih. Bahwa ya selama kita berusaha dengan apa yang kita yakinkan, suatu saat itu akan datang. Karena kita nggak akan pernah mungkin kan dapat sesuatu tapi kita nggak melakukan sesuatu, ya nggak sih? Betul. Ya kan? Ibaratnya kayak lu mau ngambil air terjun, terus lu nggak punya wadahnya, sama aja hilang kan? Yeah. Tapi kalau lu cicil lah, misalkan lu pertama ember gitu kan,
dapat ya air sember gitu. Terus lu gedein lagi nih pakai drum. Gue pakai drum, dapat air sedrum. Kan begitu kan bicara tentang ya bagaimana lu mendapatkan sesuatu dari dunia ini kan. Gitu kan. Betul. Makanya tadi dari yang 1.000 orang, 110 orang tadi, harapan gue adalah nantinya Sequoia kenapa Feel Your Dreams, kita bisa menemani perjalanan daripada setiap para pemimpi itu ya. Lewat lagu yang didengar, lewat baju yang nanti dipakai, lewat karakter yang mereka lihat, itu bisa menginspirasi mereka bermimpi. Itu goal gue. Dan teman-teman di Sequoia. Alright. Oke, thank you bro. Siap-siap bro. Very inspired ya. Oke teman-teman, inilah Joshua. Gue lihat sih udah berubah ya dari tahun lalu. Sekarang udah lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lu lebih menghargai sebuah perjalanan hidup sih. Ya. Siap. Mungkin dari yang lu cerita tentang histori ya, bahwa sebuah karakter itu tidak ada nilai jualnya kalau nggak ada histori di sana. Dan hari ini lu udah bicara tentang bahwa Sequoia punya histori seperti ini gitu. Oke. Ya gue harap mimpi lu bisa berkembang lebih besar lagi. Amin. Seperti ya kebanyakan yang udah pernah ada. Bareng-bareng lah. Semoga bareng-bareng kita bisa mencapai. Siap. Ya. Oke, teman-teman, demikianlah pembicaraan kita dengan Joshua Budiman dari Sequoia. Feel Your Dreams. Itu adalah tagline mereka yang baru sekarang. Semoga kalian bisa terinspirasi menjadi developer baik itu game, baik itu Web3, baik itu arts, apapun lah. Kalian bisa mungkin menjadi inspirasi lah dari Budiman untuk tidak menyerah. Karena dia bilang bahwa 200 visi sudah tolak dan 201 mereka ada yang mempercayai apa yang mereka mimpikan. So, buat kamu yang masih 50 atau buat 10 ditolak, kalian udah nyerah. Nih lihat dia, ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Di lain kali kita akan bicara tentang hal yang lain yang lebih seru. Dan thank you semuanya. Dah, bye-bye.